Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam semangat pagi penuh harapan. Selamat datang kembali di channel Charger Kehidupan. Charger, casan, pengecas, pengisi power, pengisi energi, pengisi daya hidup manusia. Bersama saya Imron Wong, seorang life advisor, penasehat kehidupan Anda. Semoga Anda semua baik-baik saja ya. Lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan terus semakin membaik ya. Amin. Kepada teman-teman yang baru pertama bergabung atau baru pertama menemukan video saya, selamat datang. Anda nikmati, Anda tonton video saya. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat, kebaikan, pencerahan, dan seterusnya, Anda klik subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya agar semua konten-konten saya ketika saya mengupload video baru, Anda langsung bisa tonton begitu. Karena channel ini akan berisi pembelajaran panjang gitu soal life skill training begitu. Anda agar setiap saya mengupload video baru Anda langsung bisa tonton setiap hari gitu ya. Kemudian klik share ke teman-teman, kerabat, keluarga, saudara dan seterusnya agar mereka mendapatkan manfaat pencerahan yang sama seperti Anda. Anda juga boleh tulis komen-komen positif gitu ya, berbagi energi positif, energi kebaikan untuk saling mendukung, saling mensupport ya. Saling membangun, kira-kira begitu ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Oke, sebelum saya lanjut, saya disclaimer lagi ya. Saya disclaimer seluruh video-video saya. Saya Imron Wong, tidak pernah bermaksud menggurui Anda siapapun. Saya ulangi lagi, saya Imron Wong tidak pernah bermaksud menggurui Anda, melainkan izinkan saya dengan rendah hati sekedar bertukar pikiran, konsep, bertukar pikiran, bertukar motivasi, inspirasi, semangat pengalaman, semangat kehidupan dalam bentuk energi ya, energi kehidupan yang ingin saya bagikan kepada Anda. So, jika Anda merasa tidak mendapatkan manfaat apapun dari video saya, katakanlah seperti itu, Anda tinggal skip saja, tinggalkan video saya. Sesimpel itu ya. Makanya ketika Anda merasa mendapatkan manfaat, Anda klik subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya, lalu share ke teman-teman, kerabat, dan seterusnya. Sesederhana itu ya guys ya. Jadi jangan hal-hal yang mudah kita perumit, kita persulit. Kira-kira seperti itu guys ya. Baik. Terima kasih untuk subscribe. Terima kasih untuk para subscriber saya gitu. Saya terus berdoa semoga channel ini dapat memberikan nilai tambah gitu ya, nilai manfaat untuk Anda dan saya gitu ya. Karena sepanjang kehidupan kita adalah memang seharusnya kita menjadi pembelajar kehidupan gitu ya guys ya. Oke, yang lalu-lalu saya sudah bicara lumayan banyak gitu ya tentang kehidupan secara umum gitu. Nah, kali ini saya mau bicara tentang kenapa banyak masalah. Oke, jadi judul video ini adalah problem solving. Ya, ada pemecahan masalah gitu. Ya, saya berangkat dari hal-hal yang sederhana guys gitu ya. Problem solving is how to take the best decision. Pemecahan masalah itu adalah bagaimana kita mengambil keputusan terbaik gitu. Jadi setiap pola atau cara atau metodologi atau apapun, strategi, trik ya, dan seterusnya dalam problem solving tujuannya adalah mencari atau mengambil keputusan terbaik gitu ya. Nah, kemarin saya sempat kulik sebentar, kenapa pengambilan keputusan itu buat beberapa orang menjadi rumit gitu. Karena aspek kehidupan kita, baik personal gitu ya, dari sisi tubuh saja sudah banyak aspek begitu ya. Apalagi kalau kita bicara soal kesehatan mental gitu, apalagi kalau kita bicara soal batiniah, soal spiritual gitu. Ada banyak aspek hingga pada akhirnya ketika kita masuk ke dalam problem solving itu bisa menjadi agak rumit memang. Kenapa? Karena setiap aspek tadi harus kita bahas, kompatibel dan komprehensif. Apa itu kompatibel? Kompatibel itu harus kita bahas, tetapi saling melengkapi, tidak boleh berbenturan. Nah, itu yang memang agak rumit di situ, sehingga banyak kali orang ketika memutuskan segala sesuatu mungkin saja belum lengkap atau sulit memang menghubungkan, mengkonekskan beberapa aspek dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena nyatanya, faktanya memang hal-hal seperti itu agak sulit kita pisah-pisahkan begitu. Makanya di preambul saya, mukadimah saya terdahulu saya cerita bahwa ada 3 kesatuan, ada 3 unit aspek dalam hidup kita, tubuh, ruh, dan jiwa. Nah, ini kesatuan tunggal
ya, ini trinitas tunggal begitu, yang memang sulit sekali dipisahkan gitu. Makanya dalam konsep problem solving itu yang kemudian beberapa orang menganggap sebagai rumit lah, ribet lah, pusing lah, dan seterusnya gitu. Padahal sesungguhnya bagaimanapun ya, situasi pengambilan keputusan kita sebagai manusia yang adalah makhluk sosial memang harus tetap berada dalam suasana yang komprehensif tadi, sehingga sampai pada keputusan yang bijak. Nah ini dia nih, bijak itu ya nalar, ya artinya apa? Ya memang ini juga patut kita sadari dan pahami ya guys ya, bahwa sebuah keputusan ketika diambil itu tetap tidak mungkin menjadi bulat gitu 100% katakanlah baik, benar atau bijak untuk semua orang, belum tentu. Maka ada faktor yin and yang. Anda lihat ya, putaran itu lingkaran yang separuhnya putih dan separuhnya hitam gitu. Artinya apa? Keputusan yang kita ambil itu mungkin saja gitu ya, baik atau bermanfaat atau bernilai bagi sebagian orang, tetapi mungkin juga kurang bernilai atau bahkan mungkin menyakitkan buat beberapa orang tertentu. Saya pakai contoh yang simple ketika saya di HRD gitu ya. Ketika kami sudah lakukan teguran sampai SP1, SP2, SP3 misalnya, dan perusahaan harus mengambil tindakan, memang harus PHK guys gitu loh ya. Itu ada aturan-aturan standar di situ, ada SOP, standard operating procedure, memang harus seperti itu. Kami tahu bahwa keputusan ini ya memang baik untuk kami. Kenapa? Karena kalau seseorang harus kami dalam tanda petik buang gitu, kami PHK gitu. Artinya apa? Karyawan ini katakanlah gitu, sudah menjadi destroyer bagi tim gitu. Kalau bahasa umumnya ya mungkin sudah jadi virus buat yang lain, katakanlah gitu. Nah, supaya ini tidak berkembang menjadi besar, ya sudah kita matikan virusnya. Kita katakanlah seperti itu ya. Karena dari ribuan karyawan ini katakanlah seperti itu, dan kita sudah tegur baik lisan sudah berapa kali, lalu kemudian SP1, SP2, SP3 misalnya seperti itu. Perusahaan harus tegas mengambil keputusan gitu. Artinya apa? Ini pengambilan keputusan, how to take the best decision, selalu dengan pola atau struktur ya, skala prioritas tertentu. Apa pentingnya kita mengambil keputusan itu? Itu yang paling penting guys. Kisi-kisinya adalah ini keputusan ini dalam konteks apa gitu ya, suasana, kejadian atau peristiwanya seperti apa, sehingga kita bisa mengambil keputusan terbaik. Saya kasih contoh, di Indonesia ini ada istilah dikenal ya, ada kearifan lokal. Apa itu? Ada adat, ada norma sosial, ada kepantasan sosial, ada pranatal sosial gitu ya. Barangkali hal-hal tertentu ketika katakanlah gitu ya, seseorang bersinggungan dengan aspek hukum dan harus katakanlah dipidana katakanlah gitu. Ya memang itu keputusan hukumnya harus seperti itu. Keputusan hakim memutuskan tok katakanlah gitu ya. Seseorang harus dipidana penjara sekian tahun misalnya gitu, atau sekian bulan. Ya memang harus diambil keputusan itu guys gitu ya. Tapi ya Anda dan saya pasti paham, ini keputusan yang memang tidak bisa. Mungkin keluarga akan terpengaruh, atau ya dalam tanda petik terluka, atau dalam tanda petik tersakiti, atau beberapa orang malah merasa bahkan terzolimi. Artinya apa guys? Tidak ada keputusan yang benar-benar benar ya secara mutlak, itu tidak ada. Makanya kemarin saya ingatkan Anda dan saya setiap saat, yuk kita bicara yang faktual gitu, yang realistis, bahwa ya sepanjang kita hidup di dunia ini memang semuanya nisbi gitu ya. Artinya selalu ada pilihan-pilihan kan, dan tidak ada yang kebenaran mutlak, itu tidak ada. Yang mutlak ya kalau Anda orang beragama ya yang mutlak hanya Tuhan. Gitu kira-kira ya guys ya. Artinya apa? Saya ingin membagikan energi ini kepada Anda, bahwa energi untuk pengambilan keputusan itu Anda pastikan, Anda yakinkan bahwa keputusan ini memang harus diambil gitu. Ya, untuk skala prioritas kepentingan yang Anda sudah sadari, Anda sudah analisa, Anda sudah hipotesa, Anda sudah pikirkan gitu, keputusan harus diambil. Meskipun keputusan tadi tetap yin yang gitu, ya, menguntungkan satu pihak katakanlah seperti itu, tapi juga ada pihak lain yang merasa dirugikan, dan itu biasa saja gitu. Nah, ini kenapa perlu saya sampaikan guys? Karena ada banyak orang yang ternyata maaf gitu, akhirnya blunder, tidak segera mengambil keputusan, dan akhirnya satu masalah menimbulkan masalah berikutnya, sehingga seseorang sampai merasa serba salah gitu, merasa seperti berada dalam putaran lingkaran setan katakanlah gitu. Kenapa? Karena masalah satu tidak segera diselesaikan dengan keputusan terbaik, sehingga muncul masalah lain, dan terus berangkai seperti itu gitu ya. Artinya apa? Jangan pernah takut memutuskan, itu maksud saya ya. Jangan pernah takut, meskipun mungkin sekali lagi
Keputusan adalah yin yang dan tidak mungkin menyenangkan semua orang. Pasti begitu, katakanlah seperti itu ya. Tetapi untuk kepentingan yang lebih tinggi, yang lebih besar, Anda harus putuskan sesuatu. Itu maksud saya ya. Jadi jangan pernah ragu memutuskan sesuatu, karena ingat di video terdahulu saya cerita kepada Anda, life is about choices. And the problem is how to choose the best one. Dan memang kita harus memilih gitu. Mana yang terbaik, mana yang terbaik, mana yang terbaik untuk hidup kita gitu ya. Untuk pribadi, keluarga, anak istri ya, kerabat, keluarga besar, masyarakat kita bahkan gitu loh ya. Jadi jangan pernah ragu, apalagi takut mengambil keputusan. Tentu tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang, misalnya seperti itu. Tidak masalah. Tetapi bahwa Anda punya kerangka ya, punya pola berpikir yang sudah berpikir dan berjiwa besar gitu. Anda sudah harus sampai pada pengambilan keputusan gitu ya. Nah, kalau Anda dan saya adalah orang beragama, bahkan dalam tingkat problem solving tertentu ketika harus mengambil keputusan, ya ayo mari kita berdoa. Mari kita doakan agar semuanya baik-baik saja dan bisa menerima keputusan ini dengan arif dan bijaksana. Sesederhana itu guys sebenarnya. Oke, itu soal pentingnya pengambilan keputusan. Kita tidak mungkin mengalir, membiarkan satu masalah gitu ya, kemudian melahirkan masalah berikutnya, makin pelik nanti gitu ya guys ya. Maka ketika katakanlah seseorang datang kepada saya misalnya gitu, klien lah gitu, dia menceritakan kehebohan masalahnya apa, segala macam masalahnya apa. Seringkali ketika saya prognosa, itu sebenarnya masalah itu muncul sudah, maaf ya, 15 tahun yang lalu. Ketika dibiarkan, akhirnya muncul nih misalnya aspek katakanlah batiniah gitu, yang tidak terpenuhi, tidak mengambil keputusan saat itu, akhirnya menimbulkan masalah apa? Ya sakit fisik bisa jadi. Jangan lupa loh ya, neurotransmitter kita dalam neuroscience gitu ya, organ-organ sel-sel otak kita itu ada neuron, proton, elektron itu melakukan gerakan namanya neurotransmitter, transmisi antar stimulus, antar informasi begitu. Kecepatannya luar biasa cepat, ratusan kilometer per jam, dan itu ya kalau dalam konteks kita bermasalah dari sisi katakanlah batiniah, itu akan selalu menimbulkan tabrakan dalam neurotransmitter itu, dan bukan tidak mungkin akhirnya akan membawa penyakit goir kita, tubuh kita, badan kita, fisik kita. Itu loh guys ya. Sehingga apa? Ketika saya masuk ke dalam problem solving, itu sudah kalau bahasanya ya welcome to the jungle. Memang betul sudah menjadi hutan belantara dan memang jadi begitu rumit memang diselesaikan gitu. Padahal awalnya, dulunya persoalan itu kecil sekali. Makanya nasihat agama ini saya suka guys. Setialah pada perkara kecil supaya kamu setia pada perkara besar gitu. Jadi yang kecil Anda jangan sepelein, Anda jangan sepelekan. Kalau perlu mengambil keputusan, ambil keputusan gitu ya. Sekali lagi, tentu tidak akan bisa menyenangkan semua orang memang, tetapi Anda harus menjadi pribadi yang tegas gitu ya. Tahu mana yang terbaik, mana yang bijaksana. Itu pentingnya. Jangan sampai membiarkan satu masalah berlarut-larut sampai puluhan tahun dalam hidup Anda gitu. Akhirnya memunculkan masalah-masalah lain yang jauh lebih besar. Nah, itulah sebabnya dalam metodologi, dalam teknik problem solving itu dikenal istilah tree problem, pohon masalah gitu ya. Ketika kita sudah merasa betul-betul masalahnya begitu pelik, begitu rumit, begitu berat, begitu besar, begitu katakanlah sudah betul-betul membuat confuse, bahkan depresi katakanlah gitu, ya mari kita urai satu-satu persoalan kita ini apa sebenarnya. Nah, digambarkan apa sekarang masalahnya, pikirannya menjadi kenapa, katakanlah kayak gitu, perasaannya terganggu kenapa, terus ditulis gitu. Nah, itu adalah daun-daun masalah tadi gitu ya. Nah, sampai pada suatu ketika kita harus bisa menemukan batangnya masalahnya apa ini gitu ya. Batangnya apa yang lebih besar gitu, yang menjadi kuat gitu. Nah, jangan lupa pada akhirnya ini dia yang paling penting untuk Anda ketahui, namanya tree problem, pohon masalah gitu. Sampai pada akhirnya kalau prognosa kita itu benar gitu ya, kita akan sampai pada akar masalah. Ya, akar masalah itu menumbuhkan pohon yang kuat dan daun-daun yang rindang gitu ya. Akar masalahnya apa nih gitu ya? What's the growth gitu? Apa yang terjadi di akar gitu? Akarnya apa? Makanya nasihat filosofi bijaksananya adalah selesaikan akar masalahnya. Kalau Anda cuma selesaikan katakannya, dibuang daunnya, dibuang rantingnya, mungkin Anda ada tebang sekalipun pohon masalahnya, mungkin belum akan berakhir. Kenapa? Karena akarnya belum dicabut guys gitu. Akar masalahnya belum tercabut.
sehingga masalah Anda tetap tidak selesai gitu. Seperti ya mohon maaf ini dari sisi tubuh ya, cancer misalnya. Ada bahasa-bahasa umum awam yang itu akar kankernya belum tercabut itu, sehingga terus akan beranak pinak dan belum beres guys. Begitu juga dengan masalah dalam kehidupan kita. Makanya saya hanya akan bagikan sedikit saja dalam konteks problem solving ini. Jika problem solving is how to take the best decision gitu. Makanya Anda harus bisa menguraikan gitu. Apa sih masalah yang tampak ini apa gitu? Oh, ekonomi jadi begini, penghasilan jadi berkurang katakanlah gitu. Karena penghasilan ekonomi berkurang, katakanlah istri jadi ngoceh-ngoceh. Kenapa istri ngoceh-ngoceh? Karena uang jajan anak berkurang, uang makan harian berkurang, uang listrik sering nunggak. Misalnya seperti itu. Terus diuraikan apa nih? Daunnya apa nih? Sehingga tampak seperti masalah yang rimbun seperti pohon beringin gitu. Anda harus sampai pada akar masalahnya apa nih? Gitu loh ya. Nah, akar masalah itu yang harus diselesaikan sebenarnya. Sesimpel itu. Jika Anda sudah sampai pada akar masalahnya, dicabut aja akar masalahnya, ya pohon masalah itu akan mati guys. Gitu. Anda tidak perlu sibuk misalnya untuk motongin daun-daunnya gitu, ranting-rantingnya, bahkan nebong pohonnya, nggak usah. Ketika kita sudah sampai pada cabut akarnya, ya dia akan mati sendiri. Artinya apa? Masalah akan selesai dengan sendirinya. Tetapi mohon diingat baik-baik. Kadangkala seseorang ketika sudah masalahnya begitu besar dalam hidupnya, begitu saya tunjukkan gitu loh, akar masalahnya adalah ini. Justru dia menangis meraung-raung. Kenapa? Karena tidak siap dicabut itu akar. Kenapa? Karena sudah sangat mendarah daging, bahasa umumnya seperti itulah ya. Dan bahwa dia sudah kadung tidak siap gitu ya. Jadi ada banyak orang yang akhirnya tidak dapat penyelesaian masalah apa gitu. Tetapi saya bersyukur ada beberapa orang yang bahkan, iya Pak, oke Om, saya siap hijrah, bahasanya gitu. Saya siap hijrah Om, saya tinggalkan ini, saya cabut akar masalahnya, apapun yang saya korban. Intinya saya kehilangan diri saya, kehilangan keluarga saya, kehilangan bisnis saya. Nggak bisa Om, saya setuju dengan Om, misalnya gitu. Saya mengerti, saya memahami gitu ya. Saya sadar bahwa ini bukan maunya Om, maunya saya gitu. Intinya saya pengen masalah selesai. Alhamdulillah guys, ketika akar masalahnya dicabut, ketika dia siap gitu, berdarah-darah gitu ya, menanggung, ya tentu namanya di dalam batin ya guys ya, ada akar masalah, dan ini harus betul-betul dicabut akarnya gitu, sehingga masalah lain yang saya tadi sebut, pohon, ranting-ranting, daun, itu akan mati dengan sendirinya. Masalah akan selesai dengan sendirinya. Nah itu loh guys, makanya kenapa beberapa orang bilang udah tempuh problem solving, udah pemecahan masalah, sudah Pak, sudah ini, sudah itu, sudah ini, saya sudah tempuh ini Pak, sudah tempuh ini, saya dengarkan aja gitu. Tapi itu baru daun-daun dan rantingnya guys gitu. Sehingga masalah makin, ya besok bersemi lagi, muncul masalah lagi, muncul masalah lagi. Makanya tadi saya bilang kepada Anda, pemecahan masalah itu, problem solving itu butuh komprehensif. Apa artinya? Ya kompatibel. Coba analisis semua aspek kehidupan Anda gitu, baik fisik, baik body and soul gitu. Apa ini gitu, baik personal maupun sosial gitu loh ya, semua aspek gitu. Anda teliti, Anda analisis, Anda amati, Anda rasakan, Anda pikirkan gitu ya. Ini dari mana? Bagaimana aspek ekonomi ini berpengaruh kepada aspek ideologi saya, keyakinan saya. Bagaimana ini berpengaruh ke aspek hukum saya, ke aspek religius saya, kepada aspek agama saya, keyakinan saya, dan seterusnya. Anda harus analisis itu, ya kan? Sehingga Anda akan ketemu, oh sumber masalahnya, akarnya itu sebenarnya adalah ini loh gitu. Ya sudah, ini dicabut aja. Nah bukan tidak mungkin guys, ini saya berhadapan berkali-kali gitu ya. Sebenarnya ini prinsip yang saya ingin bagikan kepada Anda. Kadang ada saatnya seseorang itu meyakini sesuatu ya, yang dia sendiri tidak bisa menjelaskan gitu ya secara runut bahwa kenapa dia meyakini sesuatu itu. Ternyata ketika saya tanya, dapat dari mana prinsip hidup itu, keyakinan itu gitu. Oh dulu kata ibu saya Pak. Loh, ibu Anda lahir tahun berapa? Ibu saya itu lahir tahun 1905 Pak. Waduh, artinya masa dewasanya ibu Anda itu tahun 1925 sampai ya katakanlah tahun 50-an gitu. Nah ini prinsip yang sebenarnya apa ya guys, please ya, waktu terus bergerak, zaman terus berubah gitu guys. Ada hal-hal yang memang kita harus adaptif gitu. Kita nggak mungkin hari ini ya kita tetap berpegang teguh pada prinsip yang, maaf ya, mungkin orang tua kita kerjakan dulu tahun 60-an, tahun 70-an, itu sudah sangat ketinggalan guys. Nah yang saya maksud dengan mencabut akar itu begitu sulit dan tidak banyak orang yang siap adalah karena mencabut akar masalah
seringkali itu harus mengubah persepsi. Betul-betul harus hijrah seperti yang tadi yang disanggupi oleh salah seorang klien saya itu. Memang harus hijrah dan mengubah persepsi dalam bentuk prinsip kehidupan itu terlalu berat bagi banyak orang. Kenapa? Pokoknya Pak, buat saya prinsipnya harus begini, harus begitu. Padahal itu nggak suitable lagi untuk masa kekinian gitu. Makanya kids zaman now gitu ya, itu memang hidup dengan eranya Gen Z dan generasi milenial yang memang berbeda dengan orang-orang zaman dulu gitu. Nah, ada banyak orang tua yang nampaknya tidak siap melihat perubahan ini gitu loh. Ya, ada banyak orang tua yang katakan memaksakan prinsip kehidupan seperti kemudaan dia di tahun 80-an lalu diterapkan kepada anak-anaknya yang bujangan atau gadis hari ini. Tentu akan keliru, guys. Gitu loh. Ini akan muncul masalah gitu loh ya. Kenapa? Ya tidak realistis. Nanti kalau saya bicara panjang lebar, nanti saya menyangkut agama lah misalnya. Islam itu realistis. Agama yang memang harus akui kenyataan hari ini gitu. Kita tidak mungkin hidup untuk masa lalu. Ini contoh kecil yang tidak setiap orang bisa ternyata menerima dan mengakui ini gitu loh. Nah, makanya ada persoalan-persoalan yang sebenarnya sederhana, remeh-temeh, kecil gitu, jadi persoalan besar. Kenapa? Karena akar masalahnya tadi, ini soal prinsip yang adalah soal persepsi gitu loh. Iya kan? Jadi hal yang sederhana. Saya pernah ada satu kasus yang, ya mohon maaf, sebenarnya ini memilukan ini, seorang gadis yang kemudian menjadi depresi karena umur sampai 41 tahun gitu dan tidak menikah. Kemudian akhirnya mohon maaf sampai harus ke RSJ gitu. Ya ketika ngobrol apa segala, sebenarnya sederhana guys. Karena gadis ini memegang prinsip yang dia harus menikah dengan orang dari satu kelompoknya dia, katakanlah kayak gitu. Nah, padahal kan zaman ini terbuka. Kalau kita menjadi spiritual itu lintas batas, tanpa batas spiritual itu gitu loh. Artinya kalau Anda bicara beriman dan tawakal, ya kita tidak pernah tahu Tuhan akan mempertemukan Anda dengan jodoh orang dari mana, dari pulau mana, dari negara mana. Ya kita terbuka gitu. Kalau seseorang memegang prinsip bahwa jodoh saya harus dari kelompok saya hari ini guys, sementara Anda hidup di tengah komunitas orang lain yang bukan komunitas Anda itu, ya Anda menyiksa diri sendiri. Satu-satunya cara melepaskan masalah Anda ya ubah prinsip hidup Anda itu. Nah, itu yang seringkali berat sekali untuk beberapa orang gitu. Makanya saya bilang, saya selalu sampaikan kepada Anda, dalam problem solving saya selalu kembalikan kepada masing-masing konteks gitu. Saya tidak mungkin paksakan, oh ini idealnya begini, nggak ada yang ideal guys, nggak ada. Selalu kontekstual, siapa yang datang, misalnya dari mana dia, apa latar belakang pendidikannya, dari mana komunitas sosial mereka ini, apakah sukunya kah, apakah agamanya kah, dan seterusnya gitu. Selalu harus kontekstual berdasarkan nilai-nilai kekinian yang bersangkutan gitu. Ya, ketika saya prognosa, ternyata ini prinsip ya, yang buat dia prinsip sekali gitu. Tetapi dia paksakan prinsip itu, prinsip tahun 70-an, 80-an, 90-an aja. Hari ini guys, kalau dipaksakan untuk kita jalankan di tahun 2024 dan seterusnya, itu akan sangat berat guys. Makanya kemarin saya ceritakan, ada satu contoh yang saya sering kali prihatin menyampaikan ini. Dinosaurus yang binatang katakanlah purba yang dianggap paling besar di dunia ini gitu. Itu justru punah duluan karena tidak adaptif, tidak bisa menyesuaikan dengan setiap perubahan iklim, perubahan cuaca. Punah dia gitu loh. Nah, makanya saya ingatkan Anda dan saya sepanjang hari, sepanjang waktu. Please yuk mari kita periksa. Barangkali kita memegang prinsip yang keliru gitu loh ya, sehingga kita merasa berbenturan ke sana ke sini. Saya kasih contoh loh ya. Ini ada prinsip jadul yang katakanlah ketika penalaran ya, peradaban belum semaju hari ini misalnya gitu. Prinsip soal keyakinan misalnya gitu ya. Itu kan dulu ada namanya railok lah, pantangan lah, apalah namanya ya. Intinya ketika kita mempertanyakan Tuhan, wah itu dianggap kita sudah maaf ya dalam tanda petik kurang ajar gitu, pakai Z gitu ya. Tapi hari ini itu menjadi di seluruh dunia loh ini guys, bukan hanya di Indonesia ya. Ketika seseorang berani mempertanyakan soal ketuhanan yang dia yakini dalam hidupnya, itu bersyukurlah. Hari ini Anda dibilang disuruh bersyukur. Kenapa? Itulah ciri tanda pertama ketika Anda mulai masuk ke arah kebangkitan spiritual. Apa itu kebangkitan spiritual? Ya nalar gitu. Ya artinya kalau Anda percaya hidup ini adalah perjalanan dari dunia sampai ke akhirat, bukankah segala sesuatu memang harus Anda pertanggungjawabkan, harus Anda jelaskan gitu. Nah, apa jadinya kalau Anda katakanlah memegang satu keyakinan yang Anda sendiri hari ini secara dunia saya tanya aja Anda bingung gitu.
Kenapa yakin seperti ini? Bagaimana penjelasannya? Nggak tahu Pak, pokoknya saya pegang ini karena ini warisan dari kakek nenek saya, papa mama saya. Aduh guys, mari kita periksa gitu. Barangkali kita memang tidak fleksibel gitu, sehingga muncul banyak masalah tadi. Nah ini yang sering kali terjadi, yang saya sering kali hadapi, saya temui dari klien-klien gitu ya. Artinya ketika kita, mohon diingat ya guys ya, psikologi bilang begini, bahwa manusia ini adalah bangunan persepsi. Jadi persepsi itu dibangun kita sejak lahir gitu ya. Kemudian mulai melihat dunia, diajarin menggenggam, diajarin senyum, diajarin gigit, diajarin ngedit, diajarin ngomong dan seterusnya. Itu persepsi semua dibangun di dalam otak kita. Itu termasuk latihan otak loh guys ya. Meskipun pada akhirnya nanti ketika latihan ini sudah rutin, sudah menjadi kebiasaan, behavior, itu menjadi refleks kita, menjadi katakanlah seperti out of alam bawah sadar kita. Itu adalah hasil output dari alam bawah sadar kita memang. Tapi jangan lupa awalnya dari latihan-latihan itu guys. Katakanlah seperti itu ya. Artinya apa? Ya seluruh pembelajaran kita itu sebenarnya adalah bagian dari bagaimana kita bisa menyesuaikan diri atas waktu dan situasi atau peristiwa tertentu setiap saat gitu loh guys ya. Jadi adalah hampir tidak mungkin kita, katakanlah gitu ya, ketika Anda hari ini umur 40 tahun gitu ya, memutuskan sesuatu seperti anak yang baru lulus SMA. Itu nyaris tidak mungkin. Ada memegang prinsip masih seperti anak SMA dulu. Nyaris tidak mungkin, apalagi kalau anak Anda sudah besar gitu ya. Tentu harus berbeda. Itu maksud saya. Jadi artinya ada penyesuaian, ada adaptasi, ada, ya kalau bahasa tumbuhannya ada aklimatisasi gitu ya. Ada istilahnya penyesuaian harus seperti itu. Jadi hidup begitu indah guys gitu loh. Kalau Anda berpaku pada prinsip yang sudah jadul sekali gitu, Anda akan ketinggalan. Dan akhirnya apa? Hari ini Anda berbenturan dengan banyak masalah gitu loh. Saya kasih contoh, banyak orang tua yang komplain misalnya gitu ya, hari ini anak-anak ini benar-benar ya jadi masalah serius nih. Saya nggak bisa terima itu Pak. Ini anak saya itu kalau dia bercanda tuh, jaing lah, anjir lah, apa itu kan kurang ajar lah, itu apa. Kalau saya simple guys, karena memang zamannya seperti itu, dan adalah tidak mungkin bagi saya untuk menahan gelombang kemajuan teknologi yang luar biasa ini. Jadi ya saya senyum-senyum aja gitu. Hal yang sederhana, artinya apa guys, mohon diingat ya, manusia secara psikologis adalah bangunan persepsi. Saya kasih contoh, jika Anda dari kecil diajarkan oleh papa mama Anda, kakak Anda bahwa kuburan itu banyak hantu gitu, Anda sampai mati pun nanti pasti akan percaya bahwa di kuburan itu banyak hantu. Ya, sesederhana itu. Kalau Anda diajarkan misalnya, oh pisang itu pahit gitu, sampai Anda mau di pintu ajal pun Anda akan bilang pisang itu pahit. Bahkan mencoba pun Anda nggak akan mau gitu. Itu persepsi. Nah, jika Anda sudah masuk pada kebangkitan spiritual, nalar Anda mulai bekerja gitu ya, untuk diri Anda sendiri, kebahagiaan Anda, nilai-nilai Anda, bersyukurlah gitu ya. Termasuk ketika Anda mempertanyakan, benar nggak ya yang Tuhan gue percaya, misalnya seperti itu. Ya, kenapa tidak gitu? Karena Anda itu diberikan nafas ilahi, ada spirit ilahi, ada ruh Tuhan di dalam Anda, ada akal budi, ada organ otak yang luar biasa itu ya, menghasilkan banyak sekali output gitu yang Anda bisa pikirkan dan rasakan. Kenapa tidak gitu? Anda boleh pertanyakan apapun gitu. Kenapa? Ya karena memang tidak ada kebenaran mutlak dalam dunia ini gitu loh ya. Makanya tidak bisa seseorang menganggap bahwa, nah ini penting juga saya sampaikan kepada Anda. Anda boleh menguasai satu ilmu yang luar biasa gitu. Tapi juga nggak boleh Anda bilang bahwa saya tahu semua. Belum tentu guys. Gitu loh ya. Makanya jangan sampai ada out of order secara psikologi. Karena seluruh apa yang kita tahu ini jangan-jangan cuma bangunan persepsi tadi gitu loh. Ya soal ganteng, soal cantik, soal pintar, soal nggak pintar, soal sukses. Itu hanya soal persepsi saja. Bahkan soal panas, itu persepsi. Panas atau tidak panas, ya karena Anda pegang, Anda sudah dikasih tahu itu panas, maka Anda bilang api itu panas. Sesimpel itu. Es batu misalnya ya, Anda pegang itu dingin, Anda sudah tahu, dikasih tahu bahwa es batu dingin, muncul persepsi dingin. Sesimpel itu guys. Jadi dalam pengambilan keputusan, dalam problem solving, perhatikan baik-baik ini ya, Anda harus gambarkan masalah Anda itu sebenarnya apa gitu. Jangan hanya dilihat pohon-pohonnya, ranting-rantingnya, pohonnya yang begitu gede. No. Anda harus sampai tuliskan akar masalahnya ini, cabut gitu. Barangkali itu prinsip-prinsip yang sudah jadul, yang memang tidak suitable lagi, tidak sesuai lagi untuk masa kekinian. Bongkar gitu. Ya, meskipun Anda harus berdarah-darah, mungkin harus sampai puasa segala macam, katakanlah gitu. Ini penting guys, supaya Anda tidak bermasalah makin besar dalam hidup Anda. Supaya hidup ini indah, hidup ini happy gitu. Jangan muati hal-hal yang memang tidak penting.
Artinya apa? Pastikan Anda berani mengambil keputusan terbaik untuk hidup Anda sendiri, untuk keluarga Anda, untuk anak istri Anda, untuk keluarga Anda, untuk sosial Anda bahkan. Jangan pernah takut atau ragu. Jelas ya guys ya? Oke, itu saja dulu. Jadi pentingnya problem solving adalah how to take the best decision. Jangan pernah takut dan ragu mengambil keputusan jika itu adalah bagi peningkatan kualitas hidup Anda untuk lebih baik dan lebih baik. Memang keputusan-keputusan harus tetap diambil, meskipun tidak mungkin bagi kita untuk menyenangkan semua orang. Jelas ya guys ya? Oke, sejauh itu ini dulu yang saya sampaikan. Jika Anda sekali lagi merasakan manfaat kebaikan, mari kita berbagi energi kebaikan. Anda klik subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya, lalu klik share ke teman-teman, kerabat, keluarga, saudara, dan seterusnya. Anda boleh komen-komen yang positif ya, saling membangun, saling menguatkan, saling membangun, mensupport gitu ya, berbagi energi positif lah ya. Jangan justru saling menyerang, saling menjatuhkan. No. Hidup kita tidak seperti itu guys ya. Jangan pernah izinkan kekotoran apapun, noda, debu apapun, benci, sirik apapun dalam diri Anda, sehingga Anda akan menjadi orang-orang yang bahagia dan sukses selamanya. Amin ya guys ya. Kira-kira seperti itu ya. Jelas ya. Oke, yang mau konsultasi, diskusi, ngobrol apapun, problem solving apapun juga dengan saya misalnya, saya sampaikan, saya tuliskan email saya di bawah deskripsi. Anda boleh kontak saya gitu. Saya kenapa masih pakai email? Karena saya berpikir bahwa Anda adalah orang-orang yang serius saja yang kontak saya gitu. Karena saya tidak ingin nanti sekedar ngobrol-ngobrol atau apa segala macam, nggak pingin seperti itu gitu ya guys ya. Nah kalau Anda misalnya bertanya, kok harus bayar Pak atau no. Sebenarnya tadinya saya nggak ingin membayar guys, tidak gitu ya. Tetapi saya diingatkan sama anak kecil tetangga saya gitu, Om di Indonesia ini anak kecil nih guys, masih SD kelas 5 gitu, Om di Indonesia ini kalau gratisan itu Om dianggap murahan, nanti Om dianggap murahan. Saya pikir ada benarnya juga guys ya. Oke lah, jadi intinya jika Anda merasa penting untuk ngobrol, diskusi, konsultasi dengan saya, Anda tulis email ya. Saya tuliskan, saya tulis email di bawah deskripsi video ini ya. Jelas ya guys ya. Oke, terakhir dari saya ya, siapapun Anda, kapanpun ketika Anda merasa sangat putus asa, ingatlah selalu, saya Imron Wong pernah mengatakan ini kepada Anda. Tak peduli sesulit, seburuk, sehancur apapun keadaannya, ingat, selalu ada harapan. Selalu ada pelangi di balik badai yang paling gelap sekalipun. Jadi, jangan pernah menyerah. Never give up. Teruslah maju, teruslah melangkah maju, dan sukses untuk Anda semua. Saya Imron Wong, terima kasih.